Pernah nggak kamu ngerasa hidup kayak lagi ikut lomba yang kamu nggak pernah daftar? Bangun pagi, kerja, konsumsi, ulang lagi. Dan entah kenapa semua orang kayak sepakat itu hal yang normal. Tapi kalau kamu berhenti sejenak, kamu akan sadar, sistem ini nggak pernah netral. Dia punya roh, punya logika yang membentuk cara kita berpikir tentang hidup, kerja, bahkan cinta. Selama 2 abad terakhir, 2 ide besar berebut mendefinisikan makna jadi manusia. Kapitalisme dan komunisme. Yang satu percaya kebebasan individu akan membawa kemajuan. Yang satu percaya kesetaraan kolektif akan melahirkan keadilan. Tapi seiring waktu keduanya melahirkan sesuatu yang sama. Alienasi. Keterasingan manusia dari dirinya sendiri. Maka pertanyaan yang tersisa bukan lagi siapa yang menang. Tapi apa yang tersisa dari kita setelah semua ideologi ini selesai bertarung. Pernah kepikiran nggak? Kenapa manusia bisa sampai segini kompleksnya? Kita bikin hukum, negara, uang, sistem ekonomi, bahkan konsep moralitas, padahal semua itu cuma ada di kepala. Dunia yang kita tinggali sekarang bukan cuma kumpulan benda, tapi kumpulan makna. Dan dari sanalah ideologi lahir. Awalnya manusia nggak butuh ideologi. Dia cuma butuh bertahan hidup. Makan, berlindung, berkembang biak. Tapi begitu kita mulai berpikir, mengapa aku hidup? Segalanya berubah. Kita butuh arah, butuh sesuatu yang memberi rasa benar dan tujuan. Dulu itu peran agama. Tapi ketika dunia modern datang, sains berkembang, keajaiban bisa dijelaskan logika dan Tuhan perlahan diam di ruang kepercayaan pribadi. Manusia mulai mencari pengganti. Dan disitulah ideologi muncul. Bukan sebagai teori ekonomi atau politik, tapi sebagai agama baru yang memberi makna dalam dunia tanpa makna. Kalau kamu pikir ideologi cuma urusan pemerintah atau ekonomi, coba pikir lagi. Ideologi itu kayak udara. Kita nggak sadar kita hirup, tapi ia membentuk cara kita berpikir, bekerja, bahkan mencintai. Kita bisa bilang gue orang bebas, tapi tanpa sadar, kebebasan itu sendiri adalah nilai ideologis dari kapitalisme. Kita bisa bilang gue mau dunia yang adil, tapi gagasan keadilan pun dipengaruhi oleh warisan komunisme dan humanisme. Manusia menciptakan ide, tapi cepat atau lambat, ide itulah yang menciptakan manusia. Lihat sejarah. Setiap kali manusia merasa kehilangan makna, selalu muncul sistem baru yang janji akan menebus kekosongan itu. Setelah abad kegelapan lahirlah pencerahan. Setelah revolusi industri melahirkan ketimpangan, lahirlah Marxisme. Setelah depresi ekonomi besar, muncullah kapitalisme modern dengan janji kemakmuran. Tapi di balik semua itu, yang dicari selalu sama, makna hidup dalam dunia yang tidak pasti. Makanya, ideologi bukan cuma tentang siapa yang punya pabrik atau siapa yang ngatur pasar. Lebih dalam dari itu, ideologi adalah cara kita memahami diri kita sendiri. Kapitalisme misalnya, bukan sekadar sistem ekonomi. Dia adalah pandangan dunia yang percaya bahwa manusia pada dasarnya rasional, egois, dan kemajuan lahir dari kompetisi. Sementara komunisme melihat manusia sebagai makhluk sosial yang hanya bisa bahagia kalau hidup dalam kebersamaan dan kesetaraan. Dua-duanya berangkat dari filsafat tentang manusia, bukan dari angka ekonomi. Tapi disinilah paradoksnya. Semakin manusia mencari makna lewat ideologi, semakin ia kehilangan makna itu sendiri. Karena ideologi seperti cermin, bisa memantulkan wajah manusia, tapi juga bisa menipunya. Kita mulai berpikir bahwa nilai hidup kita bergantung pada seberapa produktif kita di sistem kapitalis, atau seberapa loyal kita pada revolusi di sistem komunis. Padahal sebelum semua label itu ada, manusia hanya ingin hal sederhana, hidup dengan bermakna, dihargai dan tidak sendirian. Dalam arti itu, ideologi adalah eksperimen spiritual paling ambisius yang pernah manusia ciptakan. Dia menggantikan doa dengan doktrin, mengganti surga dengan utopia sosial, dan mengganti moralitas dengan sistem rasional. Dia lahir dari kekosongan, dari rasa kehilangan arah, dan tumbuh menjadi struktur yang lebih besar dari penciptanya sendiri. Sampai akhirnya, manusia hidup bukan lagi untuk mencari kebenaran, tapi untuk mempertahankan ide yang ia yakini sebagai kebenaran. Di zaman sekarang, ideologi nggak lagi butuh bendera merah atau pasar saham. Dia hidup di algoritma media sosial, di opini publik, di cara kita menilai orang lain.
Kapitalisme modern bahkan nggak butuh manifesto, cukup scroll di layar, dan kamu akan tahu siapa yang dikendalikan oleh logika konsumsi. Kita tidak lagi berdebat soal ide, tapi soal identitas. Karena ideologi yang paling kuat bukan yang dipelajari, tapi yang dirasakan sebagai aku. Jadi kalau hari ini kamu merasa bingung, lelah dan kosong di tengah hiruk-pikuk dunia modern, mungkin itu bukan cuma karena kamu kurang produktif. Mungkin karena kamu sedang berada di persimpangan antara dua ide besar yang dulu diciptakan manusia dan sekarang sedang berebut menguasai jiwamu. Ideologi, pada akhirnya, adalah upaya manusia menulis makna hidupnya sendiri. Tapi seperti semua tulisan manusia, selalu ada kesalahan ejaan di dalamnya. Dan mungkin disitulah sisi paling manusiawi dari ideologi. Ia tidak pernah sempurna, tapi kita terus percaya, karena tanpa ide, kita hanyalah tubuh tanpa arah. Coba bayangin kamu lagi jalan di pasar tradisional. Ada yang jual buah, ada yang tawar-menawar harga, ada yang sibuk cari diskon. Semua orang punya kepentingan sendiri. Pedagang pengen untung, pembeli pengen murah, tapi entah gimana, pasar tetap hidup dan berputar. Nggak ada yang ngatur dari atas, nggak ada rencana besar. Tapi semuanya berjalan dengan teratur dalam kekacauan. Nah, di sanalah Adam Smith melihat sesuatu yang luar biasa. Sebuah tangan tak terlihat yang membuat masyarakat bisa mengatur dirinya sendiri. Bagi Smith, ini bukan sekadar tentang uang. Ini tentang kebebasan manusia untuk memilih. Dia percaya kalau manusia diberi ruang untuk mengikuti kepentingannya sendiri, tanpa campur tangan berlebihan dari negara atau penguasa, maka hasil akhirnya bisa membawa kebaikan bagi banyak orang. Bukan karena manusia itu malaikat, tapi karena dalam mengejar kepentingannya sendiri, ia tanpa sadar menciptakan harmoni sosial. Terdengar ideal ya, tapi ide Smith lahir bukan dari keserakahan, melainkan dari kepercayaan pada kemampuan moral manusia. Dia bukan tokoh yang dingin seperti CEO kapitalis modern. Dia seorang filsuf moral dari Skotlandia abad ke-18, yang juga menulis The Theory of Moral Sentiments, buku tentang empati dan keadilan. Smith percaya bahwa manusia pada dasarnya punya simpati moral, kemampuan untuk memahami dan peduli terhadap orang lain. Jadi ketika kita mengejar kepentingan pribadi, kita tidak melakukannya dalam ruang hampa moral. Namun, seperti semua ide besar, begitu dilepaskan ke dunia nyata, ia berubah bentuk. Kapitalisme yang dulu didasari oleh moralitas dan kebebasan, perlahan bergeser jadi sistem yang menuhankan efisiensi, produksi, dan keuntungan. Kebebasan individu yang dimaksud Smith berubah jadi kebebasan pasar yang tanpa batas, di mana perusahaan besar lebih bebas dari siapapun, dan manusia kecil harus menyesuaikan diri dengan logika ekonomi yang ia ciptakan sendiri. Tapi kalau kita mundur sedikit dan lihat dari kacamata humaniora, dari awal kapitalisme sebenarnya punya pesan yang sangat manusiawi. Percaya pada potensi individu. Smith menolak pandangan bahwa hanya raja atau negara yang tahu apa yang terbaik. Ia melihat bahwa setiap orang punya dorongan alami untuk memperbaiki hidupnya. Dan kalau kebebasan itu diberi ruang, masyarakat akan berkembang lebih cepat daripada sistem yang dikendalikan dari atas. Dalam bahasa sederhana, Smith percaya bahwa kemajuan sejati lahir dari kehendak bebas manusia, bukan dari perintah. Konsep ini lahir di masa ketika Eropa baru saja keluar dari cengkeraman feodalisme, di mana kebebasan adalah kemewahan dan kelas sosial menentukan takdir seseorang. Kapitalisme datang seperti napas segar, janji bahwa kamu bisa menentukan nasibmu sendiri, asal kamu kerja keras dan cukup pintar memanfaatkan peluang. Itu sebabnya ide ini terasa begitu menggoda, terutama di dunia modern yang lelah dengan aturan dan struktur kekuasaan lama. Tapi seperti semua kebebasan, selalu ada bayangannya sendiri. Dalam dunia kapitalis, kebebasan individu seringkali berarti juga kesendirian individu. Kita bebas memilih karier, tapi juga bebas untuk gagal tanpa siapapun yang menolong. Kita bebas mengejar mimpi, tapi di saat yang sama dituntut untuk bersaing dengan semua orang yang juga mengejar mimpi yang sama. Kebebasan yang awalnya dimaksudkan sebagai ruang untuk tumbuh, perlahan berubah menjadi tekanan untuk terus berlari. Namun terlepas dari semua kritiknya, ide awal Adam Smith tetap revolusioner.
karena ia menempatkan manusia di pusat sistem. Bukan raja, bukan gereja, bukan ideologi. Hanya individu yang berpikir, merasa, dan bertindak berdasarkan kehendaknya sendiri. Dan ini mungkin itulah keindahan sekaligus tragedi dari kapitalisme. Ia lahir dari keyakinan mendalam pada manusia, tapi sering berakhir dengan membuat manusia kehilangan sisi manusianya. Tangan tak terlihat. Yang dulu dimaksud Smith bukanlah kekuatan ajaib yang membuat orang kaya makin kaya. Ia adalah metafora tentang keajaiban keteraturan spontan yang muncul ketika manusia diberi ruang untuk bebas dan bertanggung jawab. Misalnya dunia modern hanya mengambil separuh dari ajarannya, kebebasannya, tapi melupakan tanggung jawab moralnya. Kita percaya pada kebebasan tapi melupakan empati. Kita memuja inovasi tapi mengabaikan keadilan. Adam Smith mungkin akan kecewa kalau melihat bagaimana ide-idenya berubah jadi mesin raksasa yang menggiling makna menjadi angka dan nilai menjadi data. Tapi di sisi lain, mungkin dia juga akan tersenyum kecil karena pada akhirnya ia tahu satu hal yang tidak bisa dikendalikan siapapun. Manusia tetap punya kebebasan untuk berpikir ulang, untuk menulis ulang makna dari sistem yang ia ciptakan sendiri. Bayangin kamu kerja tiap hari, banting tulang dari pagi sampai malam. Tapi di akhir bulan, gaji kamu cuma cukup buat bertahan hidup. Sementara di atas sana, ada orang-orang yang nggak pernah kamu lihat, tapi entah gimana, merekalah yang paling diuntungkan dari kerja kerasmu. Kamu kerja, mereka untung. Kamu lelah, mereka tumbuh. Itu bukan cerita fiksi. Itu dunia yang Karl Marx lihat di abad ke-19. Dunia yang katanya berputar karena darah dan keringat kelas pekerja. Marx lahir bukan di tengah revolusi, tapi di tengah mesin-mesin. Eropa sedang mabuk teknologi. Pabrik-pabrik berdiri di mana-mana, produksi melonjak, tapi kemanusiaan justru menurun. Bagi Marx, revolusi industri memang menciptakan kemajuan, tapi juga melahirkan bentuk penindasan baru. Bukan oleh raja atau gereja, tapi oleh sistem ekonomi itu sendiri. Dan disitulah gagasan komunisme mulai tumbuh. Bukan dari kebencian pada kekayaan, tapi dari rasa ketidakadilan. Marx melihat bahwa akar penderitaan manusia bukan karena kurangnya moral atau keberuntungan, tapi karena struktur ekonomi yang memisahkan manusia menjadi dua kubu. Mereka yang memiliki alat produksi dan mereka yang hanya menjual tenaga. Yang pertama disebut bourgeois, yang kedua proletar. Dan selama relasi itu ada, kata Marx, dunia nggak akan pernah adil. Tapi jangan salah, Marx bukan sekadar penghasut revolusi. Ia seorang yang filsuf yang sangat dalam. Ia percaya bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk kreatif. Kita hidup untuk mencipta, bukan sekadar bertahan. Salahnya di bawah sistem kapitalis manusia kehilangan hakikat itu. Kita nggak lagi mencipta, tapi diperkerjakan. Kita jadi asing terhadap hasil kerja kita sendiri. Kita jadi bagian dari mesin, bukan pemilik makna. Inilah yang disebut Marx sebagai alienasi, keterasingan manusia dari dirinya sendiri. Komunisme, dalam visi awal Marx, bukanlah sistem yang ingin mematikan kebebasan, tapi sistem yang ingin mengembalikan kemanusiaan. Sebuah dunia tanpa kelas, di mana tidak ada satu kelompok yang hidup di atas penderitaan kelompok lain. Sebuah masyarakat yang tidak mengukur nilai seseorang dari seberapa banyak ia punya, tapi dari seberapa besar ia berkontribusi pada sesamanya. Ideal memang, tapi justru karena ideal itulah, komunisme awal terasa begitu menggugah bagi banyak orang, terutama mereka yang hidup di bawah bayang-bayang ketimpangan yang makin dalam. Namun, seperti semua ide besar, gagasan Marx juga diuji keras oleh kenyataan. Begitu revolusi terjadi dan negara-negara mencoba mewujudkan komunisme secara politik, ide tentang kebersamaan seringkali berubah jadi kekuasaan. Kelas borjuis memang tumbang, tapi digantikan oleh kelas baru, birokrat dan partai. Utopia sosial berubah jadi mesin negara, dan mimpi tentang manusia bebas berubah jadi sistem kontrol yang mengekang kebebasan itu sendiri. Ironisnya, Marx sendiri mungkin tidak akan mengenali dunia yang mengaku menjalankan ajarannya. Karena bagi dia, komunisme bukan sekadar tentang membagi kekayaan, tapi tentang menghapus sistem yang membuat manusia saling memperbudak secara ekonomi. Bukan menciptakan negara yang kuat, tapi masyarakat yang sadar bahwa kebebasan individu dan kesejahteraan bersama
bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Kalau kamu perhatikan, ide Marx sebenarnya sangat humanis. Dia marah bukan karena iri, tapi karena peduli. Dia melihat bagaimana sistem membuat manusia berhenti jadi manusia, dan ia ingin mengubah itu. Dia bukan melawan kekayaan, tapi melawan sistem yang membuat kekayaan sebagian orang bergantung pada penderitaan orang lain. Dan disinilah Marx dan Smith saling bertemu dalam paradoks. Keduanya percaya pada potensi manusia. Smith percaya manusia bisa menciptakan harmoni lewat kebebasan, sementara Marx percaya manusia hanya bisa benar-benar bebas jika lepas dari struktur yang menindasnya. Berarti seperti dua sisi dari koin yang sama. Sama-sama percaya pada manusia, tapi berangkat dari luka yang berbeda. Kini, setelah 2 abad, dunia mungkin sudah berubah, tapi pertanyaan Marx masih sama menusuknya. Kenapa masih ada begitu banyak orang yang kerja keras tanpa pernah benar-benar hidup layak? Selama pertanyaan itu belum terjawab, gagasan Marx tidak akan mati. Ia akan terus muncul dalam bentuk-bentuk baru. Seruan keadilan sosial, gerakan buruh digital, bahkan protes terhadap sistem ekonomi global. Karena pada akhirnya, komunisme bukan hanya tentang politik, tapi tentang kerinduan manusia terhadap keadilan. Dan selama dunia masih timpang, ide itu akan terus bernafas, entah di buku, di jalanan, atau di hati mereka yang masih percaya bahwa manusia seharusnya tidak hidup untuk melayani sistem, tapi sistemlah yang seharusnya melayani manusia. Dalam masa di mana dunia bukan cuma soal negara dan perbatasan, tapi soal cara berpikir. Bukan sekadar siapa punya senjata lebih banyak, tapi siapa punya ideologi yang lebih meyakinkan. Itulah masa Perang Dingin, era ketika dunia terbelah menjadi 2 kubu besar. Kapitalisme di bawah panji Amerika dan komunisme yang dipimpin Uni Soviet. 2 ide yang lahir dari niat manusia mencari keadilan dan kebebasan, kini berubah jadi senjata ideologis dalam skala global. Setelah Perang Dunia II, dunia sedang retak, kota-kota hancur, ekonomi luluh, dan manusia kelelahan mencari makna di antara reruntuhan. Di tengah kekacauan itu, muncul 2 janji baru. Yang satu menjanjikan kebebasan individu melalui pasar dan demokrasi, yang lain menjanjikan kesetaraan sosial lewat revolusi dan kolektivitas. Tapi janji yang seharusnya membebaskan manusia justru menjadi alasan untuk saling menaklukkan. Amerika dan Uni Soviet tidak hanya berperang dengan senjata, tapi dengan narasi. Hollywood melawan propaganda Soviet, Coca-Cola melawan manifesto politik. Roket ke bulan bukan cuma tentang teknologi, tapi tentang siapa yang punya mimpi lebih besar untuk umat manusia. Dan di tengah semua itu, jutaan manusia menjadi penonton sekaligus korban dari perang yang tidak pernah benar-benar dimulai, tapi juga tidak pernah benar-benar berakhir. Ideologi yang semula lahir dari idealisme berubah jadi sistem yang mengontrol kesadaran. Kapitalisme membungkus dirinya dalam baju kebebasan dengan iklan, konsumerisme, dan janji American Dream. Komunisme membungkus dirinya dalam moralitas perjuangan kelas dengan simbol palu arit dan jargon revolusi rakyat. Keduanya mengklaim memperjuangkan manusia, tapi sering lupa memanusiakan manusia itu sendiri. Yang menarik, kedua kubu ini saling menuduh lawannya tidak manusiawi. Bagi Amerika, komunisme adalah bentuk perbudakan modern, masyarakat tanpa kebebasan, di mana negara menjadi Tuhan. Bagi Uni Soviet, kapitalisme adalah bentuk perbudakan yang lebih halus. Manusia dijadikan mesin ekonomi, dibungkam oleh kenyamanan dan konsumsi. Dan tragisnya, keduanya tidak sepenuhnya salah. Dunia pun hidup dalam ketegangan yang konstan. Perang ideologi ini tidak lagi tentang siapa yang benar, tapi siapa yang berhasil meyakinkan dunia bahwa dirinya benar. Negara-negara kecil dijadikan pion, Vietnam, Kuba, Afghanistan, Korea. Semuanya jadi ajang pembuktian ideologi, di mana manusia jadi angka dalam laporan politik global. Sementara para pemimpin besar duduk di meja perundingan, rakyat di bawah mereka bertanya hal yang sama. Apakah ini benar-benar demi kebebasan, atau hanya demi kekuasaan? Namun seperti semua perang, Perang Dingin akhirnya juga melahirkan lelah. Uni Soviet runtuh dan dunia bersorak. Kapitalisme menang, demokrasi menang. Tapi kemenangan itu terasa aneh,
Karena begitu asap ideologi menghilang, dunia justru masuk ke fase yang lebih sunyi. Fase nihilisme global. Kita hidup dalam sistem yang katanya bebas tapi merasa semakin terperangkap. Kita bisa membeli apapun, tapi kehilangan alasan kenapa harus membelinya. Kita bisa bicara apa saja, tapi tak tahu lagi apa yang sebenarnya penting untuk dikatakan. Perang dingin mengakhiri pertarungan antar ideologi, tapi tidak mengakhiri perang di dalam diri manusia. Karena setelah dua kekuatan besar tumbang, manusia modern malah kehilangan pegangan. Kapitalisme tanpa lawan menjadi dewa baru yang tak bisa dikritik. Ia hadir di mana-mana, tapi tak terlihat. Ia menjanjikan kebebasan tapi menuntut kepatuhan yang lebih halus. Dan di sisi lain, komunisme yang dulu dikutuk mulai diromantisasi. Bukan karena sistemnya, tapi karena kerinduannya akan dunia yang lebih adil. Pada akhirnya, perang dingin bukanlah pertarungan antara timur dan barat. Ia adalah pertarungan antara dua cara manusia memahami dirinya sendiri. Apakah kita makhluk yang ingin bebas atau makhluk yang ingin setara? Apakah kebahagiaan lahir dari kepemilikan atau dari kebersamaan? Pertanyaan itu belum pernah selesai, hanya berubah bentuk, menyesuaikan zaman. Jadi ketika kita melihat ke masa kini, dunia startup, krisis ekonomi, perang algoritma, atau konflik ideologi baru di media sosial, kita sebenarnya masih hidup di bayangan perang dingin yang lama, karena perang ide tidak pernah benar-benar berhenti. Ia sih hanya berganti wajah, dari bom menjadi branding, dari revolusi menjadi rekomendasi YouTube, teknologi manifesti menjadi timeline. Dan mungkin disitulah letak ironi terbesar dari abad modern, bahwa setelah ratusan juta orang berjuang demi kebebasan dan kesetaraan, yang akhirnya menang bukanlah manusia, tapi sistem. Perang dingin memang selesai, tapi manusia tetap dingin. Kehilangan arah di tengah dunia yang katanya sudah bebas. Coba bayangkan, kamu hidup di dunia yang katanya bebas, tapi setiap hari merasa dikendalikan sesuatu yang nggak bisa kamu lihat. Kamu bisa beli apa saja, klik apa saja, nonton apa saja, tapi entah kenapa semuanya terasa hampa. Itulah dunia modern setelah ideologi besar selesai berperang. Dunia yang katanya sudah menang, tapi anehnya, manusianya malah kalah. Setelah kapitalisme berjaya dan komunisme runtuh, manusia modern masuk ke era baru, era kebingungan eksistensial. Kita tidak lagi diatur oleh negara totaliter, tapi oleh sistem yang jauh lebih halus, pasar, algoritma, dan rutinitas. Tidak kado yang menyuruhmu langsung, tapi semua mendorongmu untuk menjadi bagian dari mesin. Produktif, kompetitif, sibuk, dan selalu merasa kurang. Karl Marx pernah menyebut istilah alienasi, keterasingan manusia dari dirinya sendiri. Dalam sistem kapitalis, kata Marx, pekerja tidak lagi menciptakan sesuatu dengan makna, tapi sekadar mengulang gerakan demi uang. Tembilis menciptakan benda-benda tapi kehilangan jiwa di baliknya. Dan ironinya, hal itu sekarang bukan cuma terjadi di pabrik, tapi di mana-mana. Kita menulis konten, mendesain iklan, bikin video, jual jasa, semua demi angka dan algoritma. Tapi semakin banyak kita berkarya, semakin kita merasa jauh dari makna sejati dari apa yang kita lakukan. Namun jangan salah, di sisi lain komunisme juga pernah jatuh ke lubang alienasi yang sama. Ketika semua orang dipaksa menjadi bagian dari kolektif, identitas individu perlahan menghilang. Kamu tidak lagi menjadi aku, tapi sekadar kita yang dikontrol oleh negara. Kreativitas dibatasi demi keseragaman, dan kebebasan berpikir dianggap ancaman bagi revolusi. Sebuah sistem yang lahir untuk membebaskan manusia dari penindasan, malah menindas mereka dengan cara yang berbeda. Jadi baik kapitalisme maupun komunisme, pada titik ekstrimnya, sama-sama membuat manusia terlepas dari dirinya sendiri. Yang satu membuat kita merasa bebas tapi kosong. Yang lain membuat kita merasa setara tapi kehilangan jati diri. Dan di tengah dua kutub itu, manusia modern berdiri. Lelah, bingung, tapi tetap berjalan. Karena sistem menuntutnya begitu. Kita hidup di zaman di mana makna hidup sering dikonversi menjadi angka. Nilai manusia diukur dari produktivitas, engagement, gaji, atau followers. Kapitalisme menjual mimpi, tapi diam-diam menanam kecemasan. Kamu harus terus berlari agar tidak tertinggal. Sementara sisa ide kolektivisme masih bergema dalam moral sosial kita, bahwa kamu harus berkontribusi, harus berguna bagi masyarakat,
Meskipun kamu sendiri tidak tahu untuk apa, manusia modern akhirnya hidup dalam paradoks. Kita punya kebebasan untuk memilih, tapi tidak punya arah untuk dituju. Kita bisa memiliki segalanya, tapi kehilangan rasa memiliki terhadap diri sendiri. Dan di titik ini, alienasi bukan lagi soal ekonomi, tapi soal eksistensi. Soal siapa kita sebenarnya di dunia yang terus menuntut lebih. Mungkin itu sebabnya, semua sedunia mau. Banyak orang yang merasa kosong. Kita mencari makna di pekerjaan, di cinta, di media sosial, di gaya hidup, tapi semua terasa sementara, seolah ada ruang hampa di dalam diri kita yang tidak bisa diisi oleh apapun, selain makna yang sungguh-sungguh. Dan makna itu tidak bisa dijual, tidak bisa diproduksi, tidak bisa dikapitalisasi. Filsuf Prancis Albert Camus pernah bilang, masalah terbesar manusia modern bukan lagi penderitaan, tapi absurditas. Kita hidup dalam dunia yang tidak lagi memberi jawaban pasti, tapi tetap memaksa kita untuk terus bertanya. Dalam kapitalisme kita jadi mesin yang harus produktif tanpa henti. Dalam komunisme kita jadi roda dari sistem besar yang harus bergerak serempak. Dalam keduanya, manusia kehilangan keintiman dengan dirinya sendiri, kehilangan rasa menjadi manusia, dan ironisnya, mungkin justru di tengah kehilangan itulah muncul peluang baru. Peluang untuk menemukan makna versi kita sendiri, bukan makna yang ditentukan oleh ideologi, tapi yang lahir dari kesadaran paling pribadi, dari tanya sederhana seperti, apa artinya hidup bagi aku bukan bagi sistem? Karena mungkin, alienasi tidak bisa dilawan dengan ideologi baru, tapi dengan kemanusiaan yang disadari kembali. Dengan mengingat bahwa kita bukan angka, bukan fungsi ekonomi, bukan pion revolusi. Kita adalah makhluk yang berpikir, merasa, dan mencari arti dalam kekacauan. Dan mungkin disitulah letak revolusi sejati manusia modern. Bukan melawan kapitalisme atau komunisme, tapi melawan kehilangan makna di tengah dunia yang menuntut kita untuk terus berfungsi tanpa pernah berhenti bertanya, kenapa? Dulu ideologi punya wajah yang jelas. Kapitalisme dengan pasar bebasnya, komunisme dengan revolusinya, nasionalisme dengan semangat persatuannya. Tapi sekarang, ideologi bukan lagi sesuatu yang dikibarkan di bendera. Ia hidup di dalam feed media sosial, algoritma, dan tren global yang terus berubah. Kita memasuki abad ke-21, era di mana ideologi tidak mati, tapi bermutasi. Zaman ini tidak lagi menuntut kita untuk memilih kubu antara merah atau biru, kanan atau kiri. Sekarang, ideologi lebih seperti atmosfer. Kamu tidak sadar sedang menghirupnya, tapi ia memengaruhi cara kamu berpikir, merasa, dan bahkan mencintai. Cinta selalu datang lewat manifesto politik, tapi lewat narasi-narasi halus gaya hidup, teknologi, dan moralitas digital. Kalau di abad ke-20, ideologi memperjuangkan struktur masyarakat, maka di abad ke-21, ideologi memperjuangkan narasi personal. Kita tidak lagi bicara tentang kelas pekerja atau pemilik modal, tapi tentang brand diri. Kebebasan berekspresi, dan kemandirian digital. Manusia modern sekarang tidak ingin menjadi bagian dari revolusi, mereka ingin menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dan itulah bentuk ideologi baru, individualisme emosional. Tapi jangan salah, individualisme abad 21 ini bukan sekadar kebebasan, melainkan produk sistem. Platform digital memberi ruang ekspresi, tapi juga membentuk pola pikir yang seragam. Kita merasa bebas berpendapat, tapi algoritma secara diam-diam menuntun kita ke arah tertentu, memperkuat bias, menciptakan polarisasi, dan membangun gelembung ideologi yang tak terlihat. Maka lahirlah ideologi baru yang tidak berbentuk, ideologi algoritmik. Dalam ideologi ini, manusia bukan lagi pejuang revolusi, tapi data point. Setiap klik, setiap pencarian, setiap emosi yang kita bagikan, semuanya diproses, dikalkulasi, lalu dijual kembali kepada kita dalam bentuk rekomendasi. Kapitalisme lama menjual barang, tapi kapitalisme digital menjual perhatian. Dan disitulah pergeseran besar terjadi. Manusia bukan hanya konsumen, tapi komoditas kesadarannya sendiri. Sementara itu, di sisi lain, dunia juga menyaksikan kebangkitan ideologi lama dalam wujud baru. Populisme, ekstremisme, nasionalisme, semua muncul lagi. Tapi dengan wajah modern, disebarkan lewat meme,
disemangati lewat trending tagar, dan dipromosikan lewat figur karismatik di dunia maya. Ideologi lama kini tidak lagi memerlukan revolusi di jalanan, cukup dengan viralitas di lini masa. Itulah revolusi 2.0, perang ide tanpa darah tapi dengan data. Namun menariknya, di tengah kebingungan ini, manusia justru mulai mencari sesuatu yang lebih spiritual. Ketika ideologi rasional gagal memberi makna, banyak orang kembali mencari rasa kemanusiaan lewat komunitas, mindfulness, atau bahkan gerakan keberlanjutan. Bukan lagi ideologi politik, tapi ideologi empati. Sebuah bentuk kesadaran baru bahwa mungkin dunia tidak bisa diselamatkan lewat sistem, tapi lewat hubungan manusia yang lebih jujur dan sadar. Jadi, kalau dulu ideologi adalah perang antara siapa yang punya kebenaran, kini ideologi berubah menjadi pencarian siapa yang paling punya makna. Kita tidak lagi hidup di era di mana ideologi datang dari para pemikir besar, seperti Marx atau Smith, tapi dari algoritma, influencer, dan bahkan AI. Dunia kini tidak dikendalikan oleh pemimpin yang memegang kekuasaan, tapi oleh sistem yang memegang perhatian. Dan di titik ini, manusia modern dihadapkan pada pertanyaan yang lebih dalam. Apakah kita masih punya ideologi? Atau kita hanya punya kebiasaan yang dikendalikan mesin? Apakah pilihan kita benar-benar bebas atau sekadar hasil dari pola perilaku yang diprediksi oleh data? Evolusi ideologi di abad ke-21 bukan tentang munculnya sistem baru, tapi tentang bagaimana ide lama beradaptasi dengan teknologi dan emosi manusia. Kapitalisme tidak hilang, ia hanya berpindah dari pabrik ke layar sentuh. Komunisme tidak mati, ia bereinkarnasi dalam budaya berbagi dan gerakan sosial digital. Dan di tengahnya manusia tetap sama, terus mencari cara untuk menjadi bermakna di dunia yang semakin tak pasti. Mungkin, ideologi masa depan bukan lagi tentang ekonomi atau politik, tapi tentang kesadaran. Kesadaran bahwa kita tidak bisa terus hidup dalam sistem yang hanya memuaskan tubuh tanpa memberi makan jiwa. Kesadaran bahwa kebebasan sejati bukan sekadar bisa memilih apa yang kita konsumsi, tapi tahu mengapa kita memilihnya. Karena pada akhirnya, evolusi ideologi bukan tentang dunia yang berubah, tapi tentang manusia yang terus berusaha memahami siapa dirinya di tengah dunia yang semakin sibuk menjelaskan segalanya, kecuali makna hidup itu sendiri. Pernah nggak sih kamu merasa dunia ini begitu ramai, tapi dalam keramaian itu, kamu justru merasa sendirian? Kamu dikelilingi opini, pilihan, dan kebebasan, tapi di dalam kepala hanya ada satu pertanyaan yang terus menggema. Aku ini sebenarnya siapa? Itulah potret manusia di abad ke-21, era yang sering disebut sebagai masa pasca ideologi. Zaman ketika semua ide besar sudah runtuh, semua nilai universal sudah dipertanyakan, dan yang tersisa hanya diri sendiri. Yang ironisnya, justru paling sulit dipahami. Dulu, ideologi memberi kita makna. Komunisme memberi arah perjuangan. Kapitalisme memberi cita-cita kebebasan. Nasionalisme memberi rasa memiliki. Sekarang setelah semuanya runtuh, manusia modern kehilangan jangkar makna. Kita bebas, iya, tapi kebebasan itu datang dengan harga mahal. Kebingungan eksistensial, filsuf Nietzsche pernah bilang, Tuhan telah mati. Tapi yang mungkin ia maksud bukan Tuhan secara literal, melainkan hilangnya pusat makna dalam kehidupan manusia. Dan sekarang, bukan hanya Tuhan yang mati, ideologi pun ikut terkubur di bawah reruntuhan skeptisisme modern. Kita hidup di zaman di mana segala sesuatu bisa dipertanyakan, tapi tak ada satu pun yang benar-benar bisa dipercayai. Zaman di mana semua orang punya pendapat, tapi sedikit sekali yang punya keyakinan. Di media sosial, identitas jadi permainan tanpa akhir. Kamu bisa menjadi siapapun, aktivis, intelektual, spiritualis, bahkan nihilis estetik. Semua tergantung filter dan caption yang kamu pilih hari itu. Tapi di balik persona digital yang rapi, sering tersembunyi rasa canggung. Siapa aku ketika layar ini mati? Krisis identitas di era nihilisme bukan soal tidak tahu apa yang benar, tapi soal tidak tahu lagi apa yang penting. Kapitalisme digital menjanjikan kebebasan ekspresi, tapi di saat yang sama menuntut kita untuk selalu punya posisi. Kamu harus punya pendapat, harus update, harus relevan. Kita tidak lagi hidup berdasarkan nilai, tapi berdasarkan branding pribadi. Dan di situ makna hidup berubah jadi strategi eksistensi. Kita bukan lagi manusia yang mencari kebenaran, tapi manusia yang mencari engagement.
Namun nihilisme tidak selalu muncul dari keputusasaan. Ia lahir juga dari kelelahan. Kelelahan melihat dunia yang terlalu cepat berubah, terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak kebohongan yang dibungkus motivasi. Dalam kelelahan itu, manusia modern akhirnya berhenti percaya. Bukan karena sinis, tapi karena sudah tidak tahu lagi harus percaya pada apa. Anehnya, ketika semuanya kehilangan makna, muncul bentuk agama baru, agama diri sendiri. Self-help, mindfulness, self-love, semua menjadi mantra baru dalam dunia tanpa Tuhan dan ideologi. Manusia tidak lagi mencari kebenaran di luar, tapi di dalam dirinya sendiri. Masalahnya, bagaimana kalau di dalam diri itu pun sudah kosong? Bagaimana kalau yang kita temukan di sana bukan ketenangan tapi gema kehampaan? Disinilah krisis identitas menemukan bentuk terdalamnya. Kita punya kebebasan total, tapi kehilangan fondasi untuk menafsirkan kebebasan itu. Kita ingin menjadi diri sendiri, tapi tidak tahu lagi diri sendiri itu apa. Apakah ia otentik, atau hanya konstruksi dari keinginan untuk diakui? Nietzsche pernah memperingatkan bahwa setelah Tuhan mati, manusia akan menciptakan nilai-nilai baru. Tapi di abad ke-21 seolah kita tidak benar-benar menciptakan apapun. Kita hanya mengganti simbol-simbol lama dengan simbol-simbol baru. Kita tidak lagi menyembah ideologi, tapi menyembah relevansi. Kita tidak lagi percaya pada utopia sosial, tapi pada kesuksesan personal. Dan di tengah semua itu, makna hidup perlahan tergelincir menjadi proyek citra diri. Mungkin inilah yang disebut nihilisme modern. Bukan dunia tanpa makna, tapi dunia di mana makna telah menjadi komoditas. Setiap ide, setiap perasaan, bahkan setiap penderitaan bisa dijual, ditonton, dan diberi rating. Kita hidup di era di mana eksistensi harus punya nilai tukar agar dianggap nyata. Namun di balik semua itu, cuma ada harapan kecil, kesadaran bahwa mungkin justru di dalam kehampaan ini, manusia bisa menemukan makna baru. Bukan yang diwariskan tapi yang dipilih dengan sadar. Bukan makna yang dikonstruksi oleh sistem, tapi yang lahir dari keberanian untuk menghadapi ketidakpastian. Karena pada akhirnya, krisis identitas bukan pertanda kehancuran manusia, tapi tanda bahwa kita sedang mencari cara baru untuk menjadi manusia. Mungkin kita belum menemukan siapa kita, tapi justru dalam pencarian itulah letak keindahannya. Seperti kata Kierkegaard, menjadi diri sendiri adalah petualangan yang paling berani. Dan di era nihilisme ideologis ini, mungkin keberanian terbesar adalah tetap mencari makna, meski dunia berkata tidak ada. Setelah semua debat ideologi, perang sistem, dan pencarian makna yang tak berujung, kita tiba di satu titik yang hening. Sebuah ruang di mana manusia duduk, menatap dirinya sendiri, dan bertanya dengan jujur, kalau semua sistem sudah gagal, lalu apa artinya menjadi manusia? Itu mungkin pertanyaan paling sederhana, tapi juga paling sulit dijawab. Selama ratusan tahun, manusia mencoba mendefinisikan dirinya lewat ide besar, ekonomi, politik, agama, sains. Tapi dalam setiap sistem itu, ada satu hal yang pelan-pelan hilang, rasa kemanusiaan itu sendiri. Humaniora, bidang yang sering dianggap lembut dan teoritis, justru kini terasa paling relevan. Karena di saat dunia sibuk mengejar efisiensi dan pertumbuhan, humaniora mengingatkan kita bahwa manusia bukan mesin dan hidup bukan algoritma, bahwa di balik semua ambisi teknologi dan ekonomi, ada sesuatu yang lebih penting, empati, kesadaran, dan keindahan berpikir. Kita sering lupa bahwa peradaban besar bukan dibangun hanya oleh kekuatan, tapi oleh makna. Dan makna itu lahir dari kemampuan manusia untuk memahami. Bukan hanya dunia di luar sana, tapi juga dunia di dalam dirinya. Filsafat mengajarkan kita untuk bertanya. Sastra mengajarkan kita untuk merasakan. Sejarah mengingatkan kita agar tidak mengulang kesalahan. Dan seni, entah lewat musik, lukisan, atau film, memberi kita alasan untuk tetap merasa hidup, bahkan ketika dunia tampak absurd. Mungkin inilah inti dari kembali ke makna manusia. Bukan mundur ke masa lalu, tapi menenangkan diri di tengah hiruk-pikuk modernitas, untuk kembali mengenali yang paling sederhana. Rasa ingin tahu, rasa peduli, dan rasa kagum. Di era ketika ideologi besar runtuh dan nihilisme jadi mode hidup, humaniora menawarkan sesuatu yang berbeda, kebijaksanaan tanpa dogma. Dia tidak menjanjikan solusi cepat,
tapi mengajak kita menumbuhkan kepekaan terhadap kehidupan, bahwa mungkin makna tidak perlu dicari terlalu jauh, yang sudah ada di dalam tindakan kecil, dalam cara kita mendengarkan orang lain, menulis, berpikir, mencinta, dan gagal dengan tulus. Dalam dunia yang terobsesi dengan kemajuan, kita sering lupa bahwa kemajuan tidak berarti apa-apa kalau manusia kehilangan arah moralnya. Kita bisa menciptakan AI yang menulis puisi, tapi tidak bisa menciptakan jiwa yang memahami keindahannya. Kita bisa membangun kota pintar, tapi belum tentu bisa membangun masyarakat yang berhati lembut. Dan disitulah peran humaniora, bukan untuk menandingi teknologi, tapi untuk menemani kemajuan dengan kesadaran. Karena sesungguhnya, krisis terbesar manusia modern bukan kekurangan data, tapi kekosongan makna. Dan satu-satunya cara mengisinya bukan dengan lebih banyak informasi, tapi dengan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Refleksi humaniora mengajarkan bahwa manusia tidak akan pernah selesai didefinisikan. Kita adalah makhluk yang selalu berubah, yang terus bertanya, dan mungkin memang ditakdirkan untuk tidak menemukan jawaban pasti. Tapi justru disitulah letak keindahannya, bahwa menjadi manusia bukan tentang mencapai kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk tetap mencari. Bahkan ketika dunia sudah berhenti peduli pada pertanyaan itu. Mungkin sudah saatnya kita berhenti menunggu ideologi baru untuk menyelamatkan dunia dan mulai bertanya, bagaimana kalau penyelamat itu sebenarnya ada di dalam setiap manusia yang mau berpikir, merasa, dan berbuat baik dengan sadar. Kemanusiaan pada akhirnya bukan teori. Collins, tindakan kecil yang lahir dari kesadaran bahwa hidup ini rapuh. Dan justru karena rapuh, ia berharga. Mungkin kita tidak bisa memperbaiki seluruh dunia, tapi kita bisa memperbaiki cara kita memandang dunia. Dan di sanalah perlahan-lahan, peradaban yang benar-benar manusiawi bisa tumbuh kembali. Karena setelah semua ide besar runtuh, yang tersisa bukan sistem, tapi manusia. Dan mungkin itu satu-satunya ideologi yang masih pantas diperjuangkan, menjadi manusia yang sadar akan kemanusiaannya. Setelah semua ideologi besar tumbang dan dunia terasa kehilangan arah, humaniora datang bukan sebagai solusi instan, tapi sebagai pengingat bahwa makna sejati selalu berpusat pada manusia itu sendiri, bukan pada sistem, bukan pada teknologi, tapi pada kesadaran untuk berpikir, merasa, dan hidup dengan empati. Di era yang serba cepat ini, refleksi humaniora mengajak kita untuk pelan, menatap ke dalam diri dan bertanya, apa arti menjadi manusia hari ini? Kalau kamu suka bahasan yang nyeleneh tapi reflektif seperti ini, tentang filsafat, ideologi, dan makna hidup di tengah dunia modern, jangan lupa dukung terus channel ini. Di sini, kita nggak cuma bicara teori, tapi juga cara jadi manusia yang tetap waras di tengah kekacauan. Kesimpulannya sederhana, setelah semua sistem berlalu, yang tersisa hanyalah kita, manusia yang terus belajar memahami dirinya sendiri. Dan mungkin, itu satu-satunya ideologi yang masih layak diperjuangkan.